Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan mendiskusikan mengenai manajemen strategi. Sebelum masuk materi, perkenalkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Wahyu Ernina Widya Stuti, NIM 2021-12079 dari kelas akuntansi B. Langsung saja masuk ke materinya, manajemen strategi. Manajemen strategi merupakan apa yang dilakukan para manajer untuk mengembangkan strategi organisasi. Strategi tersendiri merupakan rencana tentang bagaimana organisasi akan melakukan apapun yang harus dilakukan dalam bisnis. Bagaimana organisasi tersebut akan menang bersaing dan bagaimana organisasi akan menarik serta memuaskan para pelanggannya untuk mencapai tujuan. Di sisi lain, ada model bisnis, merupakan bagaimana perusahaan menghasilkan uang. Manajemen strategi dianggap penting karena ada 3 alasan. Yang pertama itu ada hal yang membedakan seberapa baik kinerja organisasi. Yang kedua, hal itu penting untuk membantu manajer menghadapi situasi yang terus berubah. Yang ketiga, manajemen strategi membantu mengkoordinasikan dan memfokuskan upaya karyawan pada apa yang terpenting. Selanjutnya ada proses manajemen strategi. Terdapat 6 langkah dalam proses manajemen strategi. Yang pertama ada identifikasi, misi, tujuan, dan strategi saat ini. Yang kedua ada pelaksanaan analisis eksternal. Yang ketiga ada pelaksanaan analisis internal. 4. Pemformulasian strategi. Yang kelima, pengimplementasian strategi. Yang keenam, ada pengevaluasian strategi. Pada langkah 2 dan 3, secara kolektif dikenal sebagai analisa SWOT kekuatan yang merupakan suatu aktivitas yang dilakukan dengan baik oleh organisasi atau sumber daya unik yang dimilikinya. Kelemahan merupakan aktivitas yang tidak dapat dijalankan dengan baik oleh perusahaan atau organisasi yang diperlukan, tetapi tidak dimiliki. Peluang adalah tren positif di lingkungan eksternal, ancaman adalah tren negatif. Selanjutnya ada strategi korporat. Dalam strategi pertumbuhan, organisasi dapat memperluas jumlah pasar yang dilayani atau produk yang ditawarkan, baik melalui bisnis yang sudah ada ataupun bisnis yang baru. Jenis strategi pertumbuhan meliputi konsentrasi, integrasi vertikal atau backward and forward, ada integrasi horizontal, dan diversifikasi atau yang berhubungan dan tidak berhubungan. Dengan strategi stabilitas, organisasi tidak melakukan perubahan yang signifikan dalam apa yang dilakukannya. Yang kedua, strategi pembaharuan, pengangguran biaya, dan pemutarbalikan, memperhatikan kelemahan organisasi yang menyebabkan penurunan kinerja. Selanjutnya ada strategi kompetitif. 1. Menggambarkan peran keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif organisasi sendiri merupakan apa yang membedakan organisasi. Keunggulan uniknya. Keunggulan kompetitif perusahaan adalah dasar untuk memilih bisnis yang tepat atau strategi kompetitif. Yang kedua, menjelaskan 5 model kekuatan Porter. 5 model kekuatan Porter menilai 5 kekuatan kompetitif yang mendikte peraturan persaingan dalam waktu industri. Ancaman pendatang baru, ancaman produk pengganti, daya beli pembeli, daya tawar pemasok, dan rivalitas saat ini. Yang ketiga, menggambarkan 3 strategi kompetitif Porter. 3
Strategi kompetitif order adalah kepemimpinan biaya atau bersaing atas dasar memiliki biaya terendah dalam industri, diferensiasi atau bersaing atas dasar memiliki produk yang unik yang dimiliki secara luas oleh pelanggan. Dan yang ketiga ada fokus, bersaing dalam segmen yang sempit, baik dengan keunggulan biaya maupun keunggulan diferensiasi. Selanjutnya ada masalah manajemen strategik saat ini. Fleksibilitas strategi, yaitu kapasitas untuk menyadari perubahan lingkungan eksternal yang utama, berkompeten pada sumber daya secara cepat, dan menyadari ketika keputusan strategi itu tidak berhasil. Hal ini merupakan suatu hal yang penting karena manajer sering menghadapi lingkungan yang sangat tidak pasti. Manajer dapat menggunakan strategi bisnis untuk mengurangi biaya, mendiferensiasikan produk dan jasa perusahaannya, atau membidik atau berfokus pada kelompok pelanggan khusus, atau menurunkan biaya dengan menstandarisasikan fungsi kantor tertentu. Strategi bisnis yang penting lainnya adalah strategi klik dan reach yang menggabungkan lokasi online dan toko tradisional. Selanjutnya ada isu-isu manajemen. Yang pertama, keunggulannya yaitu manajer mampu menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari sebuah organisasi tersebut, dan manajer telah siap untuk memformulasikan strategi yang tepat, yaitu strategi pengalihan kekuatan organisasi dan peluang eksternal. Yang pertama ada perusahaan yang berukuran besar cocok menggunakan strategi kompetitif. Kedua, ada perusahaan berukuran kecil itu cocok menggunakan strategi korporasi. Yang ketiga, ada perusahaan nirlaba cocok untuk menggunakan strategi pertumbuhan. Yang keempat, ada perusahaan global yang cocok menggunakan strategi inovasi. Yang kedua, setuju bagi organisasi nirlaba melaksanakan apa itu konsep keunggulan kompetitif sama pentingnya dengan organisasi yang bertujuan mencari laba. Yang ketiga, ada perkembangan etika dalam analisis atas lingkungan internal dan eksternal organisasi harus dimasukkan karena etika dalam organisasi memunculkan hubungan antar organisasi dengan pihak eksternal dan internal. Hubungan organisasi dengan karyawannya adalah untuk menghasilkan standar perilaku tertentu yang dianggap sangat etis. Yang keempat, ada internet dapat membantu manajer dengan cara menjual barang-barang secara online. Misalnya, dia mempelopori model bisnis yang baru untuk menjual komposisi secara langsung pada konsumen melalui internet. Jadi, dia nantinya bisa menghasilkan uang dengan cara tersebut. Ketika manajer berpikir mengenai strategi, mereka harus berpikir mengenai viabilitas ekonomis dari model bisnis perusahaannya. Yang kelima, ada A, misi PepsiCo. PepsiCo adalah menjadi perusahaan produk konsumen terkemuka di dunia yang berfokus pada makanan dan minuman siap saji. PepsiCo mengejar misinya dengan strategi korporasi yang menempatkan pada bisnis yang berbeda. Yang B, ada misi Facebook, adalah utilitas sosial yang menghubungkan Anda dengan orang lain. Yang ketiga, ada misi National Heart Foundation of Australia, adalah mengurangi penderita dan kematian akibat penyakit jantung, stroke, dan pembuluh darah di Australia. Yang keempat, ada misi Nutrifood, adalah berusaha untuk menjadi pioner dan memimpin dalam memberi solusi kepada pelanggannya untuk meraih kehidupan yang lebih sehat, lebih nikmat, dan penuh arti, baik untuk saat ini maupun saat di masa yang akan datang. Yang kelima, ada misi
Coca-Cola adalah pemberian kesegaran kepada pelanggan dan konsumen dengan rasa bangga dan semangat sepanjang hari dan setiap saat. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya pribadi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.